Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk cinta kasih dan anugerah-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Hari ini kami kembali bersama-sama bersyukur karena Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi hidup kami. Dan tiba waktunya bagi kami sama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman yang saya kasihi, listeners sekalian. Bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan tema yang diberikan kepada kita, bulan bicara otentik, saudara ya. Hari ini bagian saya adalah keep it real, authentic life. Saudara, waktu saya mempersiapkan materi ini dan belajar lebih jauh tentang otentik, saya jadi sadar bahwa sebenarnya prinsip Kristen tentang otentik beda dengan dunia. Ya, jadi waktu kita pelajari otentik sendiri dalam bahasa kamus sendiri, dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia, otentik itu artinya real, nyata. Tapi apa sih artinya buat kita orang percaya menjadi real dan menjadi nyata? Saudara, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan segala macam penampilan luar yang diperindah. Coba yang punya media sosial ya. Banyak kan begitu lihat fotonya, di story-nya muncul, gile tuh jerawat gak ada ya. Pencitraan banget pakai filter ya. Saudara, dunia bicara banyak hal-hal kosmetik. Bukan berarti salah, tapi kita jadi memang gak otentik seringkali. Perkembangan teknologi bikin kita akhirnya ya udah, kita bisa bikin apa saja. Mau dihalusin mukanya ya, mau ditirusin wajahnya. Beberapa kali kan kalau gitu, kalau aku foto kenapa kelihatan gendut banget. Tenang, ada Photoshop ya. Nanti dibikin agak sedikit kurus begitu saudara ya. Nah, inilah dunia kita, dunia yang berbicara bahwa penampilan luar menjadi segala-galanya buat beberapa orang. Sehingga mungkin kita akan katakan, loh ini jadi gak otentik, gak asli, gak real, gak nyata. Tapi saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan melihat hati kita. Jadi ini bukan hanya penampilan luar ya, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Dan kita diajak untuk hidup otentik ya. Satu bagian firman Tuhan yang bisa kita baca sama-sama. Waktu Nabi Samuel mencari ya, siapa nih ya dari anak-anaknya Isai yang pas jadi raja bagi Israel. Lalu ada ayat 7 ini. Yuk kita baca sama-sama 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1, 2, iya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan, kalau udah bicara urusan hati udah susah saudara ya. Hati yang menjadi sebenarnya barometer kesejatian seseorang. Karena itu di dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Tuhan melihat hati.
Tapi juga jangan berarti, oh kalau Tuhan lihat hati nggak apa-apa deh, luarnya nggak penting. Tetap, yang ada di luar harusnya lahir dari apa yang ada di dalam. Harusnya begitu. Yang otentik itu begitu. Dari dalam keluar. Dunia bicara dari luar ke dalam. Ya. Saya dulu pernah diprotes waktu mimpin anak remaja gitu ya. Koko kalau bawa Alkitab kurang rohani. Hah? Begitu ya? Jadi dulu saya kalau bawa Alkitab, nah ya khotbah biasa ya. Sekarang kan bawa iPad gitu ya. Ya biasa aja gitu. Kok kurang rohani? Gimana dong yang rohani? Angkat dikit kok. Wes gitu ya. Saya beberapa kali khotbah sama anak remaja. Terus kemudian satu waktu lagi heboh-hebohnya khotbah gitu ya. Saya mau nunjukin ke teman-teman sekalian bahwa inilah realitanya ya. Orang tuh sering kali melihat luarnya. Jadi satu waktu saya khotbah lagi seru begitu ya. Dan itu waktu itu cuman pakai stand partitur seperti itu untuk naruh Alkitab ya. Di satu retreat. Ini retreat anak SMP. Wah lagi khotbah. Tiba-tiba Alkitab saya jatuh karena stand partiturnya jatuh gitu saudara ya. Oke, nah begitu jatuh. Saya mau ngambil Alkitab saya. Nggak sengaja keinjek saudara. Waduh. Apa yang terjadi? Itu satu ruangan. Ih, Koko berdosa gitu ya. Saya ambil Alkitabnya, saya bersihin. Saya bilang, mana lebih berdosa? Punya Alkitab nggak dibaca. Saya tadi kan nggak sengaja keinjek ya. Dunia melihat luarnya. Apakah kita bicara kesejatian? Kehidupan yang benar-benar di dalamnya kita otentik. Kita bisa punya Alkitab besar, dibaca nggak? Kita bisa punya foto Yesus di setiap sudut rumah kita, sampai di dompet ada. Tapi apakah hidup kita mirip Yesus? Kesejatian Kristiani bukan sekadar sesuatu yang ditambahkan dari luar, tetapi yang dimulai dari relasi yang hidup dengan Allah. Dan kemudian memancar jadi hidup yang otentik. Coba kita maju sedikit lagi ya. Ada tulisannya begini. Hidup yang otentik bagi orang percaya. Hidup yang mencerminkan kebenaran dari iman kita. Kenapa saya harus jelaskan sedikit seperti itu saudara? Karena dunia saat ini bicara otentik agak sedikit saru dengan gak mau berubah. Gue otentik nih, aku anaknya pemarah, mau apa? Otentik nih saya. Is that otentik? Bagi saya akhirnya otentik dalam arti yang Kristen maksudkan. Bicara dari hati yang keluar, sehingga sebenarnya otentisitas itu bicara tentang permulaan sebuah proses yang akan membawa saudara dan saya makin mirip Yesus. Otentik bukan bicara diri kita saja. Saya memang gini, saya memang begitu. Tapi otentik bicara, apakah saya sedang berproses semakin mirip Yesus? Saya pikir di situ kita bicara otentisitas yang sesungguhnya. Jadi hidup yang berproses, makin hari makin mirip Yesus. Karena apa? Karena iman kita mengatakan saya anak Tuhan. Saya kenal siapa Yesus. Saya punya relasi dengan dia. Kita anak Allah saudara ya, betul? Harusnya hidup kita seperti Allah. Kita nyanyi lagi, ku milikmu. Tapi kita hidupnya mirip siapa? Tapi kalau saya sadar, saya otentik Tuhan, aku masih jauh dari hidup yang seperti yang kau mau. Maka itu jadi satu titik awal kita mulai progres berubah. Makin mirip Yesus. Coba numpang tanya saudara ya. Ada nggak ya orang tua yang pingin anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Ada gitu Bapak Ibu? Misalnya anaknya pulang, aduh mama bangga sekali nak, lihat hidungmu makin mirip om di seberang jalan gitu. Wah lihat kupingmu nak, mirip tante yang jualan bakpao ya. Orang tua yang normal itu ingin anaknya mirip dia saudara. Saya ingat pengalaman teman Komsel ya. Waktu kami kuliah pernah ada kelompok kecil KTB Komsel seperti itu. Lalu kemudian teman saya ini yang menikah duluan,
Dia punya anak pertama dari Komsel kami, dia yang punya anak pertama. Saya ingat waktu kami besuk itu, pas kita besuk anaknya pas baru selesai menyusui ya. Biasalah orang tua anak pertama ya, langsung dipamerin sama kita ya. Terus dia bilang, Lex lihat, kata yang perempuan ya, teman saya yang cewek. Lex lihat anak gua ya, hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat bapaknya. Tiba-tiba saudara, bapaknya ngomong, Mama, hidungnya yang hidung papa, jidatnya yang jidat mama. Lalu mereka berantem di situ, hidung jidat gitu ya. Saudara, namanya juga produksi bersama ya. Jadi pasti rada mirip sana, rada mirip sini. Tapi di situ saya jadi sadar, orang tua yang normal bangga sekali anaknya mirip dia. Ini anakku, lihat mirip kan? Kita nyanyi apa? Oh, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Saudara mirip siapa? Kalau Tuhan lihat hidup saudara, Tuhan bilang ini anakku. Atau waktu Tuhan lihat hidup kita, Tuhan juga bingung. Anak siapa nih? Kok gak mirip? Ada gak orang di hidup saudara waktu lihat hidupmu, wih, Yesus banget kamu? Udah? Ada yang bilang gitu? Belum terjadi. Kalau orang lihat hidup kita langsung, dasar kamu anak setan. Berarti mirip siapa saudara? Mirip setan. Hari ini saya mau membingkai pemahaman kita. When we talk about authentic life, ini bukan hidup otentik tanpa batas. Saya hidup otentik, saya memang pemarah, mau apa? Saya ini otentik loh, saya memang pemalas saudara, maka saya otentik sekali malasnya. Oh, no. Waktu saudara bicara authentic life, karena saudara tahu, saudara sedang berproses dalam hidup makin mirip Yesus. Dan kesadaran, saya masih malas, tapi Tuhan mau saya rajin. Saya masih jadi orang yang tukang marah, tapi Tuhan maunya saya ramah. Maka ini sebuah proses, authentic life. Bicara dari hati yang diubahkan Kristus. Maka keluarlah hidup yang sesuai dengan iman kita. Makanya belum ada dari kita yang sempurna ya. Semua kita sedang berproses di situ. Saya harap saudara bisa nangkep poin ini ya. Karena waktu kita balik ya, gue otentik nih. Saya memang suka gamparin orang, mau saudara gitu. Ketemu orang otentik, saya tukang gampar, pak gitu. Kenapa kamu gampar saya? Saya otentik. Gila lu. Itu bukan otentik, cari perkara. Maka hidup yang otentik adalah hidup yang tidak hanya terlihat baik di depan orang lain, tapi juga hidup yang benar-benar mengenal Tuhan dan hidup sesuai kehendaknya ya. Jadi saya bingkai dulu nih pemahaman otentik supaya saudara nggak bingung. Jangan akhirnya kita bicara otentik tapi seolah-olah nggak ada batasnya dan tidak ada perubahan. No. Waktu saudara bicara hidup otentik, saudara bicara saya mau hidup makin mirip Yesus. Waktu saya pelajari tentang hal ini memang gak mudah saudara ya. Karena dalam hidup itu ada hal-hal yang sulit diubah atau tidak bisa diubah. Kalau tidak bisa diubah, bagian kita apa? Terima. Tapi kalau bisa diubah, bagian kita apa? Ya diubah. Seringkali yang jadi masalah, kita gak tahu yang mana yang gak bisa diubah dan yang mana yang bisa diubah. Itu kan pergumulannya. Makanya seorang bernama Reinhold Niebuhr membuat sebuah doa yang namanya serendipity prayer. Nanti saudara cari di internet ya. Dia bilang gini, Tuhan tolong saya menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Dan tolong saya mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dan tolong berikan hikmat bagi saya untuk membedakan keduanya. Yang mana bisa diubah, yang mana nggak bisa diubah. Urutan lahir bisa diubah nggak? Aduh Tuhan saya mau jadi koko, begitu amin tetap lu dede. Saudara mau bikin doa 3 malam mengubah urutan lahir, ayo kita bikin. Kita pakai lutut kita sama-sama berdoa. Kita bikin doa 4 malam mengganti orang tua, ada yang mau begitu? Tuhan saya nggak mau dia orang tua saya. Kita bikin doa semalam suntuk, sampai saudara suntuk pun tidak berubah. Tetap papa mamanya dia, benar nggak? Apalagi yang nggak bisa diubah? Jenis kelamin udah dari sononya. Orang tua, urutan lahir,
Warga negara mana? Ada saudara mungkin yang pernah doa, Tuhan sebenarnya saya tuh maunya jadi warga negara Inggris. Saya maunya jadi kakaknya Charles, Pangeran Charles yang sekarang jadi raja. Begitu lahir, ranca ekek. Saudara, kita banyak kali sulit menerima apa yang sebenarnya bisa diubah. Yang tidak bisa diubah, itu gak bisa diubah kan? Mau pakai doa, mau undang hamba Tuhan. Pak Pendeta tolong tumpang tangan supaya waktu amin saya jadi kokoh. Gak bisa. Yang bisa diubah apa? Pemarah, saya pemarah, mau apa? Bisa diubah gak? Bisa, itu yang bisa diubah, itu yang diubah. Jadi hidup yang otentik itu, nah ini satu tips lagi ya. Punya hikmat membedakan mana yang bisa diubah, mana yang gak bisa diubah. Ya, jadi mari kita sama-sama hidup otentik. Saya juga rindu saudara ya, waktu saya baca persiapan ini, waduh ini juga ya buat saya juga ya. Gak gampang loh hidup otentik itu. Nah hari ini saya nggak bisa bahas semua, ada ayat-ayat yang diberikan panitia atau pengurus. Saya akan mengajak kita melihat hidup otentik dalam 3 hal saja ya. Kita akan melihat hidup otentik dalam 3 hal. Ciri-cirinya apa? Gampang diingat. Pertama, kejujuran. Kedua, integritas. Ketiga, kasih yang nyata. Biar gampang ingatnya gimana Pak Pendeta? Kick. Pertama kejujuran, kedua integritas, ketiga kasih. Ya, mari kita sama-sama evaluasi hidup kita. Kalau waktu kita lihat, waduh saya belum kayak gitu, kita doa, Tuhan tolong saya makin otentik dan akhirnya saya makin serupa Kristus. Yang pertama dulu ya, kita lihat apa itu kejujuran. Orang yang hidup otentik tidak takut untuk mengakui kesalahan dan kelemahan mereka. Nah itu sebenarnya ciri yang menarik juga ya. Tidak takut untuk mengakui kesalahan dan kelemahan mereka. Seperti yang diajarkan di Yakobus 5 ayat 16. Mereka berani mengakui dosa mereka dan bahkan mereka meminta orang lain berdoa. Coba kita lihat ayatnya sama-sama ya. Jadi ini masalah kejujuran. Yuk kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 16. 1, 2, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami dulu di seminari di sekolah teologi suka bercandain ayat ini. Doa orang besar bila dengan benar didoakan besar kuasanya, benar kuasanya. Ini bukan doa orang besar ya. Jangan sibuk nyari pendeta, mesti yang doa harus pendeta, harus hamba Tuhan. Kalau kita orang benar, maka doa kita punya kuasa. Nah tapi sebelum itu perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Akhirnya saudara, kalau saudara mau otentik, saudara butuh komunitas, benar gak? Ngaku dosanya sama siapa? Tembok. Tembok, aku hari ini telah menyakiti. Lah, kita butuh komunitas dan paling kecil keluarga kita kan. Maka jangan jauh dari komunitas ya. Ingat saudara ya, you want to be authentic in your life? It's not an isolation. Bukan hidup sendiri, tapi hidup di dalam persekutuan. Di mana di dalamnya kita pun belajar menerima satu sama lain. Gak ada dari kita yang udah sempurna kan? Benar gak? Ada bapak ibu yang bilang, oh pak saya sudah sempurna nih. Saya gak bisa berdosa lagi pak, lihat ya saya gak nyentuh tanah nih pak. Ada orang begitu ya, hari Minggu itu kudus banget. Hari Minggu kalau perlu pakai bulutan di atas kepala. Hari Minggu ngomongnya, oh haleluya, kepentok oh maranatha. Hari Minggu, hari lain nyet, jing, pret. Saudara itu mah, do not just be a Sunday Christian, but be a Christian every single day. Maka waktu kita hidup, kita punya komunitas. Di dalamnya menerima kita apa adanya. Kita belajar mengasihi, mengampuni. Kadang-kadang gak mudah. Bukan cuma gak mudah, sulit saudara. Tapi itulah cara Tuhan membentuk kita kan.
Bukan cuma sulit ya, ada bahasa Inggrisnya itu sulit. Saking susahnya saudara ya. Ada satu anak datang sama saya ya, dulu karena saya banyak di pelayanan remaja. Koko, saya mau protes. Saya pikir masuk pelayanan itu suasananya surgawi. Kenapa ini suasananya nerakawi? Emang lu kenapa? Ternyata dia punya satu teman saudara. Teman satu tim, satu seksi, satu bidang. Tiap kali mereka gak akur ya. Orang suka bilang istilahnya apa? Ciong. Tiap kali dia ngomong, yang satu selalu bantah. Enggak gitu. Tiap kali dia ngomong, dia bilang, saya gak bisa kerja sama dia. Pernah ngomong gak sama dia? Nah itu susah kok. Orangnya dia gak mau berubah. Dia gak mau berubah, lu juga gak mau berubah toh. Gak mau ngomong kan. Jadi akhirnya memang susah saudara ya. Kadang-kadang kita mau otentik, tapi di dalam persekutuan, di tengah komunitas, di situ sebenarnya kita mesti mulai belajar untuk bisa hidup otentik. Belajar menerima satu sama lain, belajar mengasihi dan mengampuni, gak mudah. Saya bilang sama dia, kau pernah gak doa minta kesabaran? Pernah kok, ini jawaban doamu. Dikasih temen yang bikin kamu gak sabaran ya. Coba yang datang sama suami, istri, anak, teman. Coba lihat ke dia samping ya. Thank you. Tuhan pakai kamu bikin saya sabar. Mungkin gitu kali ya. Wah, authentic life itu Tuhan sedang bentuk saudara dan saya. Belum ada kita yang sempurna ya. Maka belajarlah. Dia susah anaknya. Dia ngecewain saya beberapa kali. Apa bagian ini? Alkitab katakan jujur. Ampuni. Kecuali kamu udah gak bikin salah. Kalau kamu udah gak bikin salah, kamu bisa bilang, Tuhan saya gak mau ngampunin dia. Kenapa? Saya aja gak pernah bikin salah. Masih bikin salah gak? Masih ya. Waktu orang bikin salah sama kita, mari belajar mengampuni. Yang di rumah tangga, di keluarga juga gitu. Kadang-kadang gak usah terlalu jauh dulu ya. Di rumah kita masing-masing belajar jujur. Nah memang itu butuh proses. Dan butuh kasih yang melimpah. Ada yang bilang dulu dosen psikologi saya, siapa sih yang biasanya nyakitin kita? Yang biasanya nyakitin kita itu orang yang deket sama kita, benar gak saudara? Bukan orang yang jauh. Ada bapak ibu yang minggu lalu disakiti oleh siapa? Oleh Joe Biden. Ada? Minggu lalu saya baru disakiti pak sama Joe Biden. Mungkin apply visa Amerika gak dapat saudara ya. Yang nyakitin kita siapa? Suami, istri, anak, teman kerja, mertua, menantu. Makanya katanya paling enak jadi Hawa ya. Kenapa? Gak punya mertua. Nah ini proses ya. Yuk kita belajar jadi orang yang otentik mulai dengan kejujuran. Belajar mengampuni. Belajar mengaku salah. Please kalau salah yang ngaku gitu ya. Dan termasuk juga mungkin ada relasi-relasi yang harus kita bereskan. Yang kedua, integritas. Saudara tahu nggak integritas itu berasal dari kata apa? Dari kata integral. Kayak matematika ya. Integral itu sebenarnya artinya bulat. Ya kalau ada yang bilang, ih kamu makin integral deh. Saudara makin bulat berarti saudara ya. Integral itu artinya utuh. Tidak terpecah-pecah. Nah kita lihat sama-sama di sini ya. Orang yang hidup otentik selalu berusaha untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan mereka. Mereka berterus terang memberitakan perkataan kebenaran seperti yang ditulis dalam 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat 15. Kita lihat ayatnya ya. Yuk kita baca. 1, 2 ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Yang dikatakan, yang dipikirkan, yang dilakukan itu seirama. Itu sama. Nah, itu orang yang berintegritas. Hidup makin transparan. Jangan kayak tadi, hari Minggu kudus, hari lain kudis. Bukan begitu. Jangan cuma hari Minggu kayaknya kalimat-kalimatnya memberkati. Pikiran, perasaan, perkataan, tindakan. Kalau itu menyatu, itu hidup yang integritas. Makanya seorang pendeta pernah bilang, kalau saya habis khotbah, jemaat salamin ya biasa gitu. Terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya bagus. Terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya bagus. Saya gak terlalu kagum sama pujian jemaat, kata dia. Lalu apa yang dia tunggu?
Yang saya tunggu adalah istri saya yang datang. Lalu salamin, "Papi, terima kasih ya khotbahnya. Mami sudah lihat itu di dalam hidup papi sehari-hari." Itu yang saya tunggu. Saudara, hidup otentik itu gak mudah ya. Tapi bukan berarti gak mungkin. Karena Tuhan sudah kasih kuasa Roh Kudus untuk saudara dan saya alami perubahan. Ya, saudara mau mengalami perubahan itu? Makin berintegritas, orang lihat kita, wah bukan cuma hari Minggu anak Tuhan, hari lain anak hantu. Tidak, selalu anak Tuhan. Karena dia hidupnya berintegritas, utuh. Terakhir, kasih yang nyata. Orang yang hidup otentik menunjukkan kasih mereka tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Mereka mengasihi dalam kebenaran seperti diajarkan di 1 Yohanes 3 ayat 18. Sebenarnya ini agak kayak ngulang-ngulang ya. Karena ini semua terkait saudara. Kasih itu apa? Bahasa Indonesia, mungkin saya udah sering ngulangin ini ya. Bahasa Indonesia itu katanya paling gampang menjelaskan kasih dibanding semua bahasa di dunia. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Hidup yang otentik saya mengasihi, bukan supaya saya dapat sesuatu. Kalau saya mengasihi supaya saya dapat sesuatu, itu bukan kasih. Love is giving, love is not taking. If love is taking, that is not love, that is rampoking saudara. You know? Banyak orang gak tulus loh mengasihi. Saya mengasihimu supaya saya dapat sesuatu. Berarti saudara mengasihi atau untuk dapat sesuatu? Dapat sesuatunya. Maka waktu kita mengatakan aku mau mengasihi, maka kasih itu bukan hanya perkataan. Itulah yang diingatkan di 1 Yohanes 3. Coba kita baca sama-sama ya ayat 18. 1, 2 ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Yakobus sedang bicara kepada orang yang mungkin sudah paham, tapi bukan cuma dengan perkataan. Kasih itu butuh tindakan nyata, komitmen. Love is giving, is not taking. Makanya katanya yang paling mirip kasih Allah itu kasihnya siapa? Orang tua katanya ya. Mama khususnya. Makanya ada lagu buat mama ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasih? Hanya memberi, tak harap kwitansi. Banyak nggak mama-mama kwitansi di sini? Ada juga mama-mama kwitansi. Kamu cepat besar ya, lulus kuliah cepat, kerja bagus-bagus, gajinya banyak, ajak mama jalan-jalan luar negeri. Nggak lupa kau uang susumu dulu. Mama-mama kwitansi. Harusnya itu lagunya buat Allah ya. Karena memang mama masih mungkin gagal. Tapi Allah tidak mungkin gagal mengasihi kita. Kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasihnya Allah? Hanya memberi, tak harap kembali. Karena ini lagu anak-anak Bapak Ibu, penciptanya harus pakai ilustrasi yang paling gampang buat anak kecil. Menggambarkan hanya memberi. Maka dia gambarkan, bagai sang surya menyinari dunia. Matahari kan gitu ya. Matahari gak bilang besok kau gak mandi, aku gak terbit. Matahari begitu? Kalau matahari begitu mungkin banyak saudara yang gak mandi, matahari gak terbit hari ini ya. Tapi kasih itu terus memberi. Dan karena itu orang yang hidupnya otentik, dia mengalami kasih Allah. Dan akhirnya bukan cuma di mulutnya perkataan-perkataan itu, tapi di tindakannya dia benar-benar menunjukkan kasih. Hari ini kita ada volt ya. Jangan tanya berapa voltasenya ya. Tapi kita bicara volunteer. Bagi saya volunteer itu salah satu act of love, bukti kasih. Waktu saya sudah menikmati kasih Tuhan, saya sudah dilayani, saya mau kembali melayani.
Kadang-kadang kita bingung ya, lihat teman-teman yang melayani, pengen deh pegang-pegang kamera begitu ya. Bukan cuma pegang ya. Tapi mungkin saudara bilang, gimana jalurnya? Nah, Volt dibuka nih ya. Aduh, saya ingin nyambut tamu, tangan saya gatel lihat orang gak salaman misalnya gitu ya. Saudara mari, ini kesempatan. Kalau kita mengasihi, maka kasih itu nyata dalam tindakan kita. Termasuk saudara bisa terlibat pelayanan. Jangan tanya, Tuhan apa yang saya bisa berikan? Tuhan gak minta yang saudara gak punya. Tapi apa yang saudara punya? Mari kita belajar memberi kepada Tuhan. Jadi orang yang hidupnya otentik, bagi saya juga salah satu buktinya adalah dia menikmati kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu bukan wacana. Oh, diskusikan bagaimana kasih Tuhan itu sampai kepada saya. Tapi dia bertindak supaya dia bisa extend God's love to others. Apa yang saudara bisa lakukan? Jangan tanya saya, saudara tanya diri saudara. Apa yang Tuhan sudah percayakan? Dan apa bagian terakhir yang saya rindukan? Kalau saudara hidup otentik, maka ini dampaknya. Yang pertama apa? Saudara sehat emosi ya. Bayangkan kalau ke gereja harus pasang topeng kudus. Besok pasang topeng kudis. Lusa pasang lagi topeng apa? Saudara capek hidup kayak gitu. Emosional saudara gak nolong. Anak sekarang kan suka ngomong gitu ya. Aduh, gue butuh healing nih kok, butuh healing. Kadang-kadang saya nanya, lu sakit apa sih? Nggak tahu sakitnya tapi butuhnya healing. Ke Indomaret dia nganggap healing. Sorry sebut merek ya. Indomaret dandan healing kok. Poinnya adalah jangan-jangan kalau emosi saudara sedang nggak stabil, mungkin saudara lagi banyak topeng. Ya, try to live authentic life dan bertumbuh ya. Yang kedua apa? Hubungan lebih baik karena otentik. Jangan orang bilang, dia datang lagi tuh, hati-hati tuh. Dia itu nanti minta tolong, tapi kemudian nanti dia neken kita. Wah, akhirnya orang udah tahu saudara kayak apa. Tapi kalau saudara bisa melihat, belajar otentik, saya butuh pertolongan, saya minta tolong, saya menolong orang, maka orang juga akan terbuka. Selanjutnya apa? Membawa pengaruh positif. Vibes-nya tuh positif ya. Bukan waktu lihat itu langsung jadi negatif. Dan terakhir, saudara akan mengalami pertumbuhan spiritualitas. Karena apa? Kita semakin mirip Yesus. Hari ini ingat ya, 3 hal ya. Miliki hidup yang otentik. Pertama, kejujuran. Kedua, integritas. Dan ketiga, kasih. Selamat menjalani hidup dengan penuh real, otentik. Dan ingatlah, saudara belum selesai. Tuhan sedang proses hidup saudara. Makin hari makin serupa Dia. Mari berdoa. Hari ini kami bersyukur mendengar firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan mengevaluasi hidup kami. Dan kami mohon Tuhan kiranya hidup kami yang cuma 1 kali ini menjadi hidup yang terus menerus diubahkan. Otentik, makin memancarkan iman kami. Makin memancarkan siapa Yesus yang kami kenal dan kami sembah. Tuhan sekali lagi terima kasih. Kami mohon tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.